Dalam konferensi pers jelang pertandingan melawan River Plate, pelatih Inter Christian Cifu memberikan sejumlah pernyataan penting mengenai kesiapan tim dan tantangan yang akan dihadapi. Cifu menilai laga ini akan berlangsung sulit sebagaimana dua laga sebelumnya. Setiap tim datang dengan ambisi besar dan kondisi fisik yang lebih baik dibanding klub-klub Eropa yang baru menyelesaikan musim. Namun dalam sepak bola tidak ada yang mudah, ujarnya. Soal lapangan sintetis yang digunakan di stadion yang biasa dipakai untuk American football, Cifu menyebut, kondisinya tidak ideal, tapi kami terbiasa beradaptasi. Walau laga melawan River bisa dibilang partai hidup mati, Cifu menegaskan bahwa pendekatan tim tidak berubah. Kami datang dengan mentalitas yang sama sejak awal. Setelah satu hasil imbang dan satu kemenangan, kami mungkin lebih baik dari yang diperkirakan. Pelatih asal Rumania itu memuji kontribusi pemain muda seperti Esposito dan Carboni, namun menegaskan bahwa seluruh pemain layak mendapat apresiasi. Turnamen ini bukan laga uji coba pramusim. Ini Piala Dunia. Para pemain, termasuk yang baru datang, langsung menunjukkan komitmen luar biasa, jelasnya. Ia juga memuji pemain dari tim Primavera seperti Chokchi, Receconi, De Pieri, dan Berenbruch. Cifu menyampaikan rasa hormatnya terhadap River Plate dan pelatih mereka, Marcelo Gallardo. Ia juga menyebut kehadiran pemain muda berbakat seperti Franco Mastantuono sebagai hal yang menarik. Dia kelahiran 2007, tapi sudah banyak bermain. Gayanya mirip Di Maria. Dia punya masa depan cerah. Cifu menyinggung pentingnya menjaga mental dan tidak terpengaruh oleh kritik. Saya minta para pemain tidak membaca komentar dan berita negatif. Tim ini sudah banyak meraih pencapaian luar biasa dalam 5 tahun terakhir. Dalam masa sulit, juara sejati tahu bagaimana menggali motivasi tambahan. Soal kemungkinan kembali ke formasi 3-5-2, Cifu menegaskan fokus utama tetap pada diri sendiri. Kami harus siap membaca fase permainan, memahami momen, dan beradaptasi. Kami punya prinsip dan nilai yang kuat. Semoga performa kami cukup untuk melangkah ke babak selanjutnya. Dengan segala tantangan fisik dan psikologis yang dihadapi, Inter dipastikan akan tampil dengan semangat dan determinasi tinggi dalam laga krusial melawan River Plate. Waktunya Pio Esposito bersinar. Setelah tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua saat melawan Urawa, striker muda Inter ini diperkirakan akan menjadi starter dalam laga penting melawan River Plate, berduet langsung dengan sang kapten, Lautaro Martinez. Pertandingan ini menjadi momen spesial bagi Esposito yang akan merayakan ulang tahunnya ke-20 pada hari Sabtu mendatang. Pelatih Christian Cifu tampaknya ingin memberikan hadiah istimewa untuk sang penyerang muda dengan memberinya kepercayaan sejak menit pertama. Bagi saya semua ini terasa aneh, terutama di awal, ketika saya hanya dalam hitungan minggu berpindah dari bermain playoff Serie B bersama Spezia ke tampil di Piala Dunia antar klub, dikelilingi para bintang besar. Tapi yang pasti, ini adalah kebanggaan luar biasa, ujar Esposito dalam wawancara terbarunya. Cifu sendiri memuji kematangan sang pemain meski usianya masih muda. Dia sudah punya pengalaman, ucap sang allenatore dalam konferensi pers. Menurut La Gazzetta dello Sport, Esposito menjadi incaran banyak klub Serie A. Namun masa depan sang penyerang belum akan ditentukan dalam waktu dekat. Pihak manajemen dan Cifu akan mengambil waktu selama bulan Juni dan Juli untuk mengevaluasi dan menentukan apakah Esposito akan tetap bersama tim utama Inter atau dipinjamkan kembali untuk menambah jam terbang. Laga melawan River Plate bisa menjadi panggung pembuktian bagi Pio Esposito, tidak hanya sebagai calon bintang masa depan, tapi juga sebagai aset penting dalam proyek baru Cifu bersama Inter. Setelah momen emosional beberapa hari lalu ketika Christian Cifu meminta seluruh skuad Inter memberikan tepuk tangan kepada Valentin Carboni, pencetak gol penentu kemenangan atas Urawa, kini pelatih asal Rumania tersebut kembali menunjukkan kepiawaiannya dalam membangun semangat tim. Seperti dilaporkan Corriere della Sera, kemarin giliran Nikola Zalewski yang menjadi pusat perhatian dalam sesi latihan Inter. Pemain asal Polandia itu baru saja resmi dipermanenkan oleh Inter, dan sebagai bentuk apresiasi, Cifu kembali meminta seluruh tim memberikan tepuk tangan khusus sebelum latihan dimulai. Gestur tersebut menunjukkan gaya kepemimpinan Cifu yang mengedepankan kekompakan dan penghargaan terhadap pencapaian individu di dalam tim. Jika pada Carboni pujian diberikan atas kontribusi krusialnya di lapangan, maka kepada Zalewski, penghargaan datang atas langkah penting dalam karirnya bersama Inter. Zalewski, yang sebelumnya bergabung dengan status pinjaman, kini secara resmi menjadi bagian dari proyek jangka panjang Nerazzurri. Dengan ini,
Inter semakin mengukuhkan kepercayaannya pada para pemain muda berbakat, di bawah bimbingan Cifu yang semakin menunjukkan sentuhannya sebagai pembangun generasi baru. Pelatih Manchester United, Ruben Amorim, dikabarkan lebih memprioritaskan Joshua Zirkzee sebagai penyerang utama dalam proyek barunya di Old Trafford, sekaligus membuat posisi Rasmus Højlund semakin tidak aman. Kabar ini diungkapkan oleh stasiun radio Inggris, Talksport, yang menyebut bahwa ex-pelatih Sporting CP itu memiliki rencana ambisius untuk mantan striker Bologna tersebut. Højlund, yang baru 2 musim lalu direkrut dari Atalanta dengan harapan besar, kini berada dalam situasi yang serba tak menentu. Meski sang pemain telah menyatakan keinginannya untuk bertahan dan menghormati kontraknya bersama Manchester United, kenyataannya menunjukkan bahwa masa depannya bisa berubah sewaktu-waktu. Inter Milan pun disebut sebagai klub terdepan yang siap membuka pintu bagi kembalinya Højlund ke Serie A. Nerazzurri melihat sang striker sebagai tambahan ideal untuk memperkuat lini depan, terlebih jika Mehdi Taremi benar-benar dilepas dalam waktu dekat. Dengan bursa transfer yang mulai memanas, saga Højlund menjadi salah satu kisah yang patut ditunggu, khususnya bagi Inter yang tengah membangun ulang kekuatan ofensifnya bersama Christian Cifu. Sementara Galatasaray dikabarkan tengah mengetuk pintu Inter untuk memboyong Hakan Çalhanoğlu ke Turki. Suasana di Viale della Liberazione semakin panas juga di sektor perekrutan. Fokus utama manajemen Inter saat ini tertuju pada satu nama, Angelo Anboni. Menurut laporan terbaru dari Sport Mediaset, striker muda Parma itu kini semakin dekat untuk bergabung dengan Nerazzurri. Kesepakatan disebut bisa tercapai dalam 48 jam ke depan, menjadikan Boni rekrutan strategis untuk lini depan Inter di bawah asuhan Christian Cifu. Dalam negosiasi ini, nama Sebastiano Esposito sempat mencuat sebagai kemungkinan opsi barter atau tambahan dalam kesepakatan. Namun, laporan terkini menegaskan bahwa Parma tak tertarik untuk memasukkan Esposito ke dalam skema transfer. Klub berjuluk Crociati hanya menginginkan pembayaran tunai murni untuk Boni. Inter, melalui Presiden Giuseppe Marotta, telah mengajukan tawaran senilai 22 juta euro ditambah bonus, sementara Parma tetap bertahan dengan permintaan sebesar 25 juta euro. Meski terdapat sedikit selisih, pembicaraan antara kedua belah pihak terus berjalan positif. Giovanni Fabian akan tetap berseragam Bologna. Menurut laporan Stadio, Inter Milan memutuskan untuk tidak mengaktifkan klausul pembelian kembali senilai 12 juta euro, menjadikan gelandang jebolan akademi mereka itu secara permanen milik klub asal Emilia-Romagna. Keputusan ini menjadi keuntungan besar bagi Direktur Olahraga Bologna, Giovanni Sartori, yang merekrut Fabian dari Inter hanya dengan 5 juta euro. Kepastian resmi baru akan diumumkan pada 1 Juli mendatang, namun sinyal dari Milano menunjukkan keputusan tersebut sudah final. Menurut Sport Mediaset, Galatasaray terus memberikan tekanan kuat untuk membawa pulang gelandang sekaligus kapten timnas Turki, Hakan Çalhanoğlu. Setelah gagal mendapatkan Victor Osimhen, klub asal Istanbul itu mengalihkan seluruh fokus dan dana mereka untuk mengamankan Çalhanoğlu. Tawaran senilai 30 juta euro disebut siap dilayangkan, mendekati permintaan Inter yang berada di kisaran 35 hingga 40 juta euro. Jika Çalhanoğlu benar-benar hengkang, Inter sudah menyiapkan nama pengganti, yaitu Nicolo Rovella. Gelandang milik Lazio itu menjadi target utama, dan Nerazzurri siap berinvestasi hingga 40 juta euro. Namun, Presiden Lazio Claudio Lotito tetap kukuh pada klausal pelepasan sang pemain yang mencapai 50 juta euro, tanpa ruang untuk negosiasi lebih rendah. Situasi ini membuat masa depan lini tengah Inter berada di titik krusial, di mana penjualan Çalhanoğlu bisa menjadi kunci domino yang mengawali perombakan besar di bawah era baru Cifu. Hernan Crespo, pelatih anyar Sao Paulo, akan hadir menyaksikan laga seru antara dua mantan klubnya, Inter dan River Plate. Dalam wawancara bersama La Gazzetta dello Sport, mantan striker legendaris itu menyebut duel tersebut sebagai pertandingan yang wajib ditonton bagi para pecinta sepak bola. Sebuah laga seperti ini, kalau kamu mencintai sepak bola, tidak mungkin kamu melewatkannya. Akan ada pertarungan, ujar Crespo. Terkait penilaiannya terhadap Inter di bawah asuhan Christian Cifu, Crespo meminta waktu. Masih terlalu awal. Beri dia waktu. Meski begitu, saya sudah melihat beberapa hal baru. Sepertinya tim mengikuti arahannya, begitu yang dikatakan para pemain. Itu berarti mereka punya semangat untuk bangkit setelah kekalahan dari PSG. Menjelang duel melawan River Plate, Crespo menekankan pentingnya kekompakan.
Yang dibutuhkan adalah menjadi tim. Bertarung bersama dan tidak menyerah. Saya tahu betul kualitas River. Mereka punya pemain berbakat yang harus dijauhkan dari zona berbahaya. Ketika ditanya soal sosok Lautaro Martinez, Crespo menunjukkan keyakinan penuh. Kalau saya pendukung Inter, saya akan merasa tenang. Karena Lautaro tidak pernah mengecewakan. Golnya ke gawang tim Jepang adalah murni sihir. Ia punya karisma untuk memimpin tim melewati rintangan. Jika saya harus memilih sebagai pelatih, saya lebih memilih Lautaro daripada Mas Tantuono saat ini. Karena ini soal pengalaman dan kebiasaan menghadapi pertandingan panas. Pernyataan Crespo menjadi suntikan motivasi bagi Inter jelang laga krusial mereka di ajang Piala Dunia antar klub, yang bisa menjadi pembuktian penting di bawah era baru Cifu. Mantan pemain Inter, Cristiano Biraghi, resmi mengakhiri kebersamaannya dengan Fiorentina dan bergabung secara permanen dengan Torino. Biraghi, yang sebelumnya sempat menjadi kapten tim La Viola, menjalani musim lalu sebagai pemain pinjaman di klub berjuluk Il Toro. Kepastian transfer ini diumumkan langsung oleh Torino melalui pernyataan resmi di situs klub. Dalam pengumuman tersebut disebutkan, Torino Football Club dengan bangga mengumumkan telah mengaktifkan opsi pembelian permanen dari ACF Fiorentina untuk pemain Cristiano Biraghi. Sang pemain telah menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun. Mattia Zanotti berpotensi kembali ke Italia setelah menjalani pengalaman bersama FC Lugano. Menurut laporan dari Sport Italia, bek sayap kelahiran 2003 tersebut kini menjadi target serius Bologna untuk memperkuat skuad mereka di musim depan. Klub asal Emilia-Romagna itu disebut tengah melakukan penjajakan konkret terhadap Zanotti. Bahkan, dalam beberapa jam ke depan dijadwalkan akan ada kontak langsung antara manajemen Bologna dan Lugano guna membahas kemungkinan transfer sang pemain. Zanotti, yang merupakan produk Akademi Inter dan sempat mencicipi tim utama Nerazzurri sebelum hijrah ke Swiss, kini menarik minat klub Serie A yang ingin menambah kedalaman skuad di sektor sayap pertahanan. Transfer ini berpotensi menjadi langkah penting dalam karirnya untuk kembali tampil di level tertinggi sepak bola Italia.